Di kesempatan kali ini kita akan belajar dua cara mengambil karakter atau teks belakangan di Excel. Contoh kasusnya di sini saya punya teks 5 baris teks, dan teks yang saya ingin ambil adalah teks berwarna merah. Hasilnya nanti di sini, contoh hasilnya di sini ya. Untuk teks pertama D001 ada 4 karakter. Untuk baris kedua, untuk teks kedua saya ambil 3 karakter. Ini teks keempat, teks ketiga saya ambil 5 karakter, dan teks keempat 3 dan 5 itu ada 7 karakter yang saya ambil. Jadi di sini nanti karakter yang kita ambil berbeda-beda ya dari satu teks itu. Nah, sebenarnya di Excel ada rumus atau fungsi write untuk mengambil karakter ya di sebelah kanan. Namun write ini jumlah karakter yang kita ambil yang bisa kita gunakan, atau untuk menggunakan write itu jumlah karakternya harus sama ya. Contohnya di sini write, saya ingin sesuai dengan teks pertama, saya ingin ambil 4 karakter ya di sini ya, D011. Jadi ada 4 karakter, masa di sini 4 karakter ya. Lalu saya tutup kurung. Lalu rumus di teks pertama saya drag ke bawah. Nah, hasilnya ini untuk yang kedua masih benar. Untuk teks ketiga ini sudah mulai hilang ya, karena jumlah karakter yang kita ambil tadi situ 4 ya. Nah, di sini jumlah karakternya ada 5 yang kita ambil. Jadi dia kepotong 1, yaitu C itu hilang di sini ya. Begitu juga dengan teks kelima. Hasil write-nya di sini ada kekurangan ya, jadi CAD-nya hilang. Nah, untuk mengatasi hal ini kita akan menggunakan rumus MIT. MIT di sini, MIT itu terdiri dari teks, sinteksnya itu teks, start number itu di karakter keberapa kita mulai ambil ya. Kita mulai hitung di karakter pertama di sini ya yang kita mau. Terus number karakternya di sini adalah jumlah karakter yang ingin kita ambil. Nah, contohnya nanti di teks pertama ini karakter pertama atau start numbernya di sini, di situ itu saya udah hitung tadi, ini 13 ya, ini 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi spasi dan strip ini dihitung ya, satu karakter ya di Excel ya. Nah, ini di teks pertama, ini start numbernya adalah berada di huruf D ini, itu dia start numbernya itu di 13 ya, 13. Nah, untuk yang teks kedua, start number di sini berada di 11. Teks ketiga berada di 14. Teks keempat berada di 12. Di karakter 12 maksudnya ya. Untuk karakter kelima atau teks kelima itu berada di karakter ke-10. Nah, ini kalau kita gunakan rumus MIT di sini, karena start number yang berbeda-beda, maka dia juga punya kendala ya. Nah, untuk hal ini kita akan menggunakan fungsi find untuk membantu rumus MIT atau fungsi MIT ya, untuk memecahkan masalah start numbernya yang berbeda-beda. Nah, penggunaan find di sini nanti kita akan mencari dulu karakter khusus yang bisa menandakan, sehingga nanti find ini menghasilkan angka yang dinamis ya. Dinamis maksudnya itu, dinamis itu berbeda-beda di satu teks ya, tergantung dari teks yang kita cari ya. Nah, kita langsung aja ke find di sini. Find, buka kurung, find text. Nah, kita akan mencari di sini, itu kita akan mencari tanda strip di sini ya. Saya di posisi keberapa sih, atau di karakter keberapa yang tanda strip di sini. Terus strip di sini tutup kutipnya tutup, lalu koma, terus within textnya pilih di teks di sini, lalu tutup kurung. Nah, artinya 11 ini bahwa
teks strip ini berada di karakter 11. Karakter 11 ya. Nah, sementara start number di sini yang kita mau adalah di D atau dua karakter lagi setelah 11 di sini ya. Artinya 13 di posisi di karakter 13. D ini berkarakter di 13. Maka untuk menghasilkan angka 13 di sini, maka kita harus di sini kita tambahkan define ini, di rumus define itu kita tambahkan angka 2 ya di sini ya. Nanti saya angka 2, tambahkan angka 2 di sini. Nah, hasilnya ada 13. Nah, untuk baris atau teks kedua, start numbernya tadi saya hitung di sini ada di karakter 11 ya. Nah, kalau saya tambahin di sini berarti garis 11 di sini. Nah, ini 11 ya. Kalau saya hapus angka 2 di sini, maka strip ini berada di karakter 9. Nah, untuk menghasilkan start number 11 di sini, maka di sini saya tambahin angka 2 ya. Angka 2, kita tambahkan angka 2 di sini. Lalu kita drag ke bawah rumusnya. Nah, ini start number di sini define ini udah ketemu ya. Ini masing-masing teks di sini start numbernya sudah ketemu ya. Nah, di sini untuk teks ke-3 di 14, teks ke-4 di 12, teks ke-5 itu di 10, di karakter ke-10. Nah, ini untuk start number. Nah, ini sintek dari mid lagi itu 6 karakter, atau di sini jumlah karakter yang ingin diambil. Nah, jumlah karakter di sini yang kita ambil di teks pertama ada 4 ya. Ini yang berwarna merah ini D011 ada 4. Nah ya, untuk teks kedua ada di 3 karakter ya di sini ya, dan ini 5, ini 3, dan ini 7 karakter yang kita ingin ambil. Nah, untuk mengambil karakter, jumlah karakter ini nanti kita akan menggunakan fungsi len. Fungsi len di sini, fungsi len sebenarnya itu untuk menghitung jumlah karakter atau jumlah teks yang ada di sel tertentu yang kita pilih ya. Ini saya contohkan di sini len. Saya akan ambil teks di sini adalah teks pertama. Lalu saya tutup kurung. Di sini hasilnya 16. Berarti artinya di sini ada 16 termasuk spasi ya. Yang di sini ya termasuk spasi. Lalu untuk teks kedua dan ketiga sampai kelima saya drag ke bawah. Hasilnya 13, 18, 14 dan 16. Nah, ini nanti biar dinamis karena teks di sini yang kita ambil ada dinamis, maka kita gunakan rumus len ya di sini ya. Ini dinamis juga di sini len ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus mid ya, untuk mengambil karakter yang berwarna atau teks yang berwarna merah di sini masing-masing teks ya. Sekarang mid sama dengan mid. Nah, teksnya saya ambil di sini. Start number, sekarang masuk ke start number. Start number tadi kita sudah cari dengan fungsi find di sini. Lalu saya klik di sini fungsi find-nya. Nah, number karakternya tadi kita udah menggunakan rumus len. Lalu kita klik di kolom len di sini. Ini nanti walaupun ini 4 ya, contohnya di 4 di sini hanya 4 karakter yang kita ambil, tapi di sini 16 itu tidak masalah. Jadi nanti dia akan ambil yang sesuai aja nanti teks yang kita mau di sini ya. Jadi ini kan kosong di belakangnya, jadi dia nanti otomatis ambil 4 ya di sini, ambil 4 karakter. Begitu juga dengan teks kedua, dia akan ambil ya semuanya. Lalu saya tutup kurung, enter, hasilnya sesuai dengan hasil yang kita inginkan sini ya. Lalu untuk selanjutnya seperti biasa drag aja ke bawah rumusnya, maka di sini karakternya sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Tadi di right kan ada beberapa, ini di teks ketiga tadi C-nya hilang, di teks ke-5 tadi CAD-nya hilang. Nah, dengan menggunakan rumus mid ini dan
yang dibantu dengan find dan land, maka ini hasilnya sempurna ya. Di sini sesuai dengan yang kita mau ya. Sekarang kita akan mengkombinasikan meet, find dan land. Jadi nanti di sini kita dengan mengkombinasikan, artinya find dan land ini kita hilangkan ya. Jadi kolom bantu di sini tidak kita gunakan, namun langsung kita kombinasikan di satu kolom saja ya rumusnya ya. Sama dengan meet, buka kurung, teksnya adalah di sini, tetap di C, kolom teks di sini. Lalu start number di sini, start number kita isi dengan fungsi find. Fungsi find kita cari find text, find text berarti kita ambil yang strip di sini ya. Strip within text, dalam teks mana gitu ya, di sini ya, kita ambil di teks di sini. Start numbernya kita kosongin. Kalau kita kosongin itu udah otomatis 1 ya, nanti dia hitungnya 1, lalu tutup kurung. Nah, tadi di sini rumusnya kita yang ambil start numbernya di sini. Start numbernya di teks pertama adalah di 13. Nah, define di sini ini hasilnya baru 11 ya. Jadi makanya di sini kita tambahkan 2. Tambahkan 2 artinya dari strip ini ada 2 karakter lagi untuk mengambil, untuk start numbernya di D di sini ya. Nah, 1 ini strip 11, spasi di sini dihitung 12, D di sini start di 13, makanya di sini hasilnya 13 ya. Jadi ditambah 2 ya. Lalu setelah itu di mid ini dia minta nomor karakter atau jumlah karakter yang ini diambil. Nah, jumlah karakter di sini kita gunakan fungsi len ya, seperti contoh tadi, len di sini, len teksnya adalah di sini, ambil aja. Ini nanti teksnya 16, tapi nggak apa-apa, di sini ikut aja. Jadi nanti walaupun hanya 4 yang kita ambil, tapi karena di sini di 4 ini udah nggak ada, dan nanti hasil juga tetap sama ya, dia ngambil 4 karakter ya. Tetap aja gunakan len di sini, terus tutup kurung, lalu tutup kurung lagi, enter. Nah, hasilnya sama ya, dengan fungsi yang tadi meet di sini dengan kombinasi sama ya. Jadi ini saya hapus find len meet di sini. Kalau saya hapus di kombinasi ini nggak ada pengaruh ya, sesuai dengan hasil yang kita inginkan di sini. Oke, itu adalah cara pertama. Cara pertama ini dia punya keunggulan dibandingkan dengan cara kedua. Kalau cara pertama ini dia dinamis ya, maksudnya walaupun ada penambahan data di bawah di sini, contoh saya kasih data ya di sini, saya tambahkan ini, saya insert row lagi di sini, saya tambahkan data contohnya di sini, cabe ini sini saya tambahkan DD0 S1 ya di sini ya, saya tambahkan. Nah, dia itu otomatis ya, dia ambil ya sesuai dengan rumus ya. Jadi ini sesuai ya. Dia walaupun ada penambahan data, kita tidak perlu berulang. Jadi kita tinggal drag lagi rumusnya ke bawah, maka nanti dia akan mengambil karakter yang kita mau sesuai dengan pola yang kita buat ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara kedua. Nah, cara kedua di sini dengan kasus yang sama, saya akan ambil 4 karakter di sini di teks pertama. Teks kedua juga saya ambil dengan yang karakter berwarna merah di sini ya. Semua yang teks yang berwarna ini saya ambil, saya pindahkan ke sini sesuai dengan kasus pertama atau contoh pertama tadi ya. Nah, namun di contoh kedua ini nanti dia statis ya, hasilnya statis. Jadi ditambah mesti diulang lagi ininya, caranya ya. Lagi caranya, lalu kita langsung masuk aja di cara kedua. Cara kedua ini kita akan menggunakan text to column ya, text to column. Text to column itu ada di tab data.
Lalu di sini ada text kolom. Di sini ada text kolom. Namun sebelumnya kita teks kolom ini, teks ini kita blok dulu ya. Kita blok dulu. Lalu kita ke data, terus text kolom. Kita gunakan di sini itu text kolom gunakan delimited ya. Gunakan delimited. Di sini ada dua ya, nanti pilihan, tapi di sini kita gunakan delimited, bukan fixed width ya. Nanti untuk fixed width kita akan contohkan juga di video berikutnya ya. Nah, setelah kita pilih delimited, terus kita next di sini, di next. Nah, di sini standarnya di sini biasanya ya, dia di tab ya. Kalau defaultnya di sini kalau kita belum membuat ya atau belum mengklik sebelumnya. Nah, di sini kita akan menggunakan tanda khusus di sini. Ini kan strip di sini. Nah, ini nanti di teman-teman di address ini, klik di address dulu, lalu pisahkan datanya dengan strip ya. Nah, previewnya teman-teman bisa lihat di bawah sini. Nah, kalau saya lihat di sini kan masih ada spasi. Nah, biar nggak ada spasinya, maka teman-teman klik di spasi di sini, maka dia nanti hilang, spasinya hilang, dan teksnya akan berpindah di kolom hasil nanti ya. Ini teman-teman perhatikan dulu ya di sini, yang diklik di sini. Nah, setelah itu kita next ya. Nah, setelah kita next, hasilnya adalah nanti teksnya general. Lalu kita di sini next, lalu di finish ya di sini. Nah, hasil yang udah keluar ya. Ini udah teks yang tadi itu yang kita ambil udah pindah ya. Namun di sini itu dia memindahkan ya teksnya ya. Jadi sebenarnya sih cara kedua ini kita hanya untuk memisahkan aja nih teksnya. Nah, kalau kita mau teksnya seperti ini, tadi tinggal copy aja ya rumusnya di sini. Tapi kita udah bisa mengambil data yang kita mau di sini secara cepat ya. Namun di sini tadi saya bilang itu statis ya. Jadi nanti kalau ada ini diulang lagi gitu ya. Nah, terserah teman-teman nanti kebutuhannya gimana. Tapi kalau saya lebih preference pakai formula ya di sini ya. Kita pakai formula mid di sini, find len ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.